Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabar pagi hari ini? Masih semangat kan? Bismillah, semoga masih tetap semangat. Ustadz doakan kalian masih semangat, biarpun masih tetap harus belajar dari rumah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi, kalian bisa menyerap ilmu yang akan Ustadz ajarkan pada pagi hari ini. Amin. Oke, kali ini kita akan belajar mata pelajaran informatika. Sebelum kita mulai pelajaran pada kesempatan kali ini, karena kita juga baru ketemu pada kesempatan ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Ustadz Wawan, nama lengkapnya Bambang Setiawan, alamat rumah Garen Pandean Ngemplak Boyolali, status sudah menikah, pengalaman sekolah dulu waktu SD, Ustadz sekolah di SD Negeri Teter, kemudian lanjut ke SLTP Negeri 2 Simo, setelah itu SMA Negeri 1 Simo, dan yang terakhir Ustadz pernah kuliah di Amikom Surakarta. Nah, itu profil singkat dari Ustadz. Semoga perkenalan ini akan membawa kita menjadi semakin lebih dekat. Oke, kita mulai materi pelajaran informatika kali ini ya. Siap? Oke. Materi pertama kita adalah tentang mengenal perangkat lunak pengolah kata. Namun, sebelum kita mengenal perangkat lunak, kita akan kenalan terlebih dahulu dengan yang namanya perangkat keras. Artinya perangkat keras di sini adalah seperangkat komputer. Perangkat keras itu ciri-cirinya bisa dilihat dengan mata. Bentuknya jelas, bisa disentuh dengan tangan, bersifat keras. Dan yang terpenting adalah perangkat keras itu merupakan media penyambung antara pengguna dengan software. Nah, contoh dari perangkat keras. Ada yang tahu ini namanya apa? Betul sekali. Ini adalah monitor. Contoh perangkat keras yang lain. Kalau ini namanya apa? Betul sekali, ini adalah Central Processing Unit atau disingkat CPU. Contoh perangkat keras yang lain. Nah, ini namanya keyboard. Kalau ini namanya mouse. Nah, selanjutnya kita ke perangkat lunak. Perangkat lunak itu cirinya. 1. Tidak berbentuk. 2. Tidak bisa disentuh dengan tangan. Dan yang jelas perangkat lunak itu merupakan penerjemah antara manusia sebagai orang yang memberi perintah dan komputer sebagai pihak yang menerima perintah. Contoh perangkat lunak. Contohnya seperti ini. Ini merupakan logo apa, teman-teman? Ini adalah logo dari Microsoft Excel. Selanjutnya, contohnya, ada yang tahu ini apa? Ini adalah Corel Draw.
Contoh terakhir, ini ada yang tahu? Betul sekali, ini merupakan Microsoft Word. Itu adalah contoh dari perangkat lunak pengolah kata. Sekarang perangkat lunak pengolah kata merupakan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mengolah kata. Biasanya digunakan untuk membuat dokumen seperti surat menyurat, karya tulis, buku, proposal, novel, artikel. Nanti ke depan mungkin kalian juga akan bisa beri tugas dalam bentuk menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Beberapa program pengolah kata, contohnya ini merupakan contoh dari program pengolah kata. Nah, yang pertama namanya AbiWord. Apa itu AbiWord? AbiWord merupakan perangkat lunak untuk mengolah kata yang mirip Microsoft. Jadi fungsinya hampir mirip dengan Microsoft Word. Logonya, logo dari AbiWord, nah seperti ini. Ini adalah logo dari AbiWord. Contoh perangkat lunak pengolah kata yang lain. Yang kedua, OpenOffice.org Writer merupakan salah satu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengedit dokumen. Logonya seperti ini. Ini logo dari OpenOffice.org Writer. Contoh perangkat lunak pengolah kata yang lain. Ini ada Keyword. Merupakan perangkat lunak pengolah kata yang dapat digunakan pada sistem operasi Windows, Linux, dan Macintosh. Logonya seperti ini. Ini adalah logo dari Keyword. Oke, lanjutnya contoh yang lain adalah LYX. LYX merupakan program yang digunakan untuk mengetik berbagai macam dokumen, mulai dari novel, memo, buku, dan lain-lainnya. Logonya LYX seperti ini. Dan contoh dari program pengolah kata yang terakhir adalah Microsoft Word. Apa itu Microsoft Word? Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan dokumen. Microsoft Word itu ada beberapa seri. Mulai dari Microsoft Word 97, Microsoft Word 2000, Microsoft XP, Microsoft Word 2003 hingga Microsoft Word 2010. Logo dari Microsoft Word ini. Nah, itu merupakan logo dari Microsoft Word. Oke anak-anak, tugas kalian di rumah yang pertama, membaca dan memahami materi yang ada pada LKS halaman 3-5. Tolong ya, dibaca dan dipahami materi di LKS halaman 3-5. Dibaca, bacanya tidak boleh cepat-cepat dan harus dipahami. Tugas yang kedua, menjawab pertanyaan yang ada pada LKS halaman 5 dan 6. Jadi dijawab, ditulis, setelah selesai tugasnya difoto dan dikirim ke WhatsApp nomor Ustadz. Baik teman-teman, itu materi pertama dari Ustadz. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang Microsoft Word. Jadi bagi kalian yang punya di rumah yang punya laptop atau personal komputer,
atau komputer di rumah, kalian boleh belajar mandiri dulu, belajar tentang Microsoft Word, tapi tentunya harus izin dulu dengan ayah dan bunda. Oke, itu materi dari Ustadz. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa intinya kalian harus bisa memahami materi yang disampaikan oleh Ustadz. Demikian dari Ustadz. Bila ada salah kata, Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.